Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Takwa di channel Takwa Broadcast. Kita berada di penghujung tahun, sebuah momen untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan merajut harapan baru. Mayoritas kita sibuk menyusun resolusi tahun baru, seperti turun berat badan, mendapat gaji lebih besar, atau lebih sering liburan. Namun, pernahkah kita merencanakan resolusi yang tidak lekang oleh waktu? Resolusi yang pahalanya tidak berhenti saat kita mencapai tujuan, atau bahkan saat kita berhenti bernafas. Hari ini, kita akan berbicara tentang resolusi abadi, sebuah perencanaan cerdas untuk menuai pahala yang terus mengalir. Setelah kematian, kita akan merencanakan amal jariah untuk tahun yang akan datang. Bagaimana kita bisa menggeser fokus dari resolusi yang fana menuju investasi yang abadi? Mari kita mulai merencanakan warisan spiritual kita. Konsep amal jariah. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ketiga perkara inilah yang kita sebut sebagai amal jariah. Yang pertama, sedekah jariah. Ini adalah investasi fisik yang terus memberikan manfaat. Contohnya, membangun sumur yang airnya terus diminum, mendirikan masjid yang terus digunakan untuk sholat, atau mewakafkan tanah yang hasilnya terus menyantuni fakir miskin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah warisan intelektual. Setiap kali seseorang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, baik melalui buku yang kita tulis, video yang kita buat, atau kelas yang kita sampaikan, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ini adalah warisan keluarga, menekankan pentingnya mendidik anak, bukan hanya sukses di dunia tetapi juga taat beribadah dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tahun ini, resolusi kita adalah menanam bibit-bibit ini. Kita tidak sekedar mencari reward instan, tetapi mencari hasil panen tak terbatas. 7 resolusi amal jariah. Bagaimana cara mengimplementasikannya di tahun mendatang? Mari kita buat 7 resolusi amal jariah yang praktis dan terukur. Pertama, program 1 ayat. Komitmen untuk mengajarkan 1 ayat Al-Quran atau 1 hadis sahih kepada orang lain setiap minggu. Gunakan platform media sosial atau ajarkan kepada anak atau keponakan kita setiap huruf yang mereka baca. Pahalanya mengalir kepada kita. Kedua, kontribusi infrastruktur kecil. Sisihkan presentasi kecil dari gaji bulanan kita untuk membeli mushaf Al-Quran dan menaruhnya di masjid umum, atau menyumbang pipa untuk proyek air bersih di daerah sulit. Ini adalah sedekah jariah yang terjangkau. Yang ketiga, mengajarkan suatu ilmu. Wakafkan waktu 1 jam per bulan untuk mengajarkan skill yang kita kuasai. Misalnya, skill desain, skill bahasa Arab, bahasa Inggris, coding, dan sebagainya kepada anak yatim atau komunitas-komunitas yang ada. Skill yang mereka gunakan untuk mencari rezeki adalah pahala berkelanjutan bagi kita. Yang keempat, resolusi anti-hoax dan verifikasi. Jadikan resolusi untuk tidak menyebarkan informasi agama yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya, bagikan ilmu yang valid dari ulama terpercaya. Kita menjadi jembatan kebaikan, bukan penyebar keraguan. Yang kelima, resolusi Green Legacy. Tanam minimal 1 pohon produktif di tanah wakaf atau lahan kosong. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon melainkan buah yang dimakan adalah sedekah. Yang keenam, dukungan pendidikan abadi. Ambil tanggung jawab untuk biaya pendidikan 1 anak yatim atau duafa. Pendidikan yang membuatnya menjadi hamba yang saleh dan bermanfaat di masa depan adalah investasi terpanjang kita. Yang ketujuh, produksi konten positif. Jika kita memiliki platform, buatlah minimal 1 konten bulanan yang fokus pada pengingat kebaikan, atau disebut dengan takziroh.
Setiap view yang menggerakkan orang untuk beramal adalah pahala yang terus mengalir. Mengubah pola pikir dan komitmen jangka panjang. Merencanakan amal jariah bukanlah tentang seberapa besar uang yang kita keluarkan, tetapi seberapa cerdas kita mengalokasikan sumber daya. Mari kita ubah paradigma kita. Jangan hanya berinvestasi pada rumah yang akan kita tinggalkan, tetapi investasikan waktu dan harta pada rumah abadi kita. Amal jariah adalah sungai pahala yang kita ciptakan sendiri. Kita mungkin hanya menyediakan batu pertama untuk bendungan, tetapi selama airnya terus mengalir, pahala kita akan terus bertambah, bahkan saat tubuh kita telah beristirahat. Jadikan tahun mendatang ini bukan hanya tahun terbaik di dunia, tetapi juga tahun di mana kita menanam benih-benih kebaikan terbaik untuk akhirat kita. Resolusi duniawi akan berakhir saat kita mendapatkannya atau saat kita menyerah. Tapi, resolusi abadi ini akan menemani kita melewati pintu kematian. Sekarang, rencanakan 3 hal spesifik yang akan kita lakukan bulan depan untuk memulai amal jariah kita. Apakah dengan kita mewakafkan buku, menanam pohon, atau mengajarkan hal-hal yang baik? Mari kita mulai tahun depan dengan niat yang besar, resolusi yang cerdas, dan pahala yang terus mengalir. Tahun ini, kita berinvestasi untuk keabadian. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita hari ini. Sahabat Taqwa, semoga ilmu yang kita dapatkan membawa keberkahan dan menambah ketenangan di hati kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taqwa Broadcast agar tidak ketinggalan konten-konten Islam yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.